Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Andre Daman Putra dengan NIM 211060033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Ade Yanian Ramdhani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Mekanika Teknik. Nah, kita diberikan tugas untuk mengerjakan soal tentang rangka batang di mana kita menganalisis dan menghitung angka tersebut. Oke, di sini ada rangka batang di mana kita harus menghitung ini semua, di mana RA dan RB berada pada ujung dan ujung. Nah, di sini saya menggunakan dengan cara Richter. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengerjaannya, kita harus menentukan RA dan RB telah ditentukan sebesar 200 kN. Nah, kita masuk dalam pengerjaan. Ada cara Richter yang pertama, di mana kita harus mencari nilai sin dan cos, di mana sin dan cos tersebut adalah sisi miring dari rangka batang ini. Nah, untuk mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, dengan hasil seperti ini, di mana akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Mengapa hal ini 2? Karena kita mengambil setengah dari alas dari sini, titik ini, dan titik ini. Nah, kemudian dihasilkan sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Nah, kemudian kita menentukan langsung ke sin A-nya. Nah, sin A, di mana sin A ini adalah sisi yang tegak lurus. Ada 4 dibagi dengan sisi miring tadi. 2 akar 5 hasilnya adalah 0,894. Kemudian ada cos A, di mana 2 yaitu tadi setengah dari alasnya dibagi 2 akar 5 dihasilkan 0,447. Nah, untuk yang kedua, kita mencari reaksi yang terjadi. Nah, setelah kita ketahui RA dan RB nilainya sama, kita di sini menentukan reaksi dari keduanya, di mana 200 ditambah 200 dibagi dengan 2, hasilnya 400 dibagi 2, hasilnya 200 kN. Kemudian, untuk yang ketiga, kita masuk dalam penghitungan gaya, di mana kita menentukan titiknya terlebih dahulu, di mana titiknya ada di sini. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, untuk yang pertama kita menghitung titik A, di mana diketahui nilai dari D1V sama dengan D1 sin A. Nah, jadi di sini D1 sin A sama dengan 0,894 D1. Nah, kemudian ada D1H sama dengan D1 cos A sama dengan 0,447 D1. D1V berarti nilai dari D1 bagian vertikal, dan untuk D1H adalah bagian dari horizontal. Nah, kita masuk ke penghitungan. Selanjutnya kita menghitung sigma MB dari titik A tersebut, di mana sigma MB sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah menentukan H1 dikali 0, karena di sini nilainya 0. Ditambah D1H dikali 0 karena panjang 0. Panjang dari rangka batang tersebut 0.
Nah, kemudian ditambah kembali D1V di mana panjangnya adalah 4, kemudian ditambah RA dikali panjangnya adalah 4 sama dengan 0. Di mana hasil yang didapatkan adalah 0 ditambah 0 ditambah nilai dari D1H adalah 0,844 D1 dikali 4 ditambah 200 dikali 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah D1 sama dengan minus 200 dibagi 0,894 sama dengan minus 223,714 kN. Nah, untuk sigma MC sama dengan 0. Nah, di sini adalah minus H1. Mengapa minus di sini? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dikali panjangnya adalah 4, ditambah minus D1H dikali dengan panjangnya 4, kemudian ditambah D1V dikali dengan panjangnya 2, dan ditambah RA. Ditambah RA dikali 2, di mana panjangnya ini adalah 2. Mohon maaf, saya tadi keliru bilang ini adalah dikali, nyatanya ini adalah plus. Nah, untuk selanjutnya hasilnya adalah minus 4H1 ditambah 400 dikurangi 400 ditambah 400 sama dengan 0. H1 sama dengan 400 dibagi 4, di mana hasilnya adalah 100 kN. Nah, kita langsung loncat ke titik C karena kita mengurutkan dari A, C, kemudian B. Nah, kemudian sama perhitungannya sama dengan titik A, tetapi untuk letak garis-garisnya berbeda. Nah, di sini ada D2 vertikal sama dengan D2 sin A sama dengan 0,894 D2. D2H sama dengan D2 cos A sama dengan 0,447 D2. Nah, telah kita ketahui ini sebelumnya, kemudian kita langsung menghitung sigma MB-nya, yaitu sama dengan 0. D1 dikali 4 ditambah minus D1V dikali 2. Ini minus karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ditambah minus 1 H dikali 4 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya adalah 4D1 ditambah 400 ditambah 400 sama dengan 0. D1 sama dengan minus 800 dibagi 4 sama dengan minus 200 kN. Nah, untuk selanjutnya ada sigma MA dari titik C adalah sama dengan 0. Nah, ada D1 dikali 4 ditambah D2V dikali 2 ditambah D2H dikali 4 sama dengan 0. 4D1 ditambah 2 dikali 0,894 D2 ditambah 4 dikali 0,447 D2 sama dengan 0. Hasilnya minus 800 ditambah 3,576 D2 sama dengan 0. D2 sama dengan 800 dibagi 3,576 sama dengan 223,714 kN. Nah, untuk yang terakhir ada titik B di mana D3V sama dengan D3 sin A sama dengan 0,894 D3. D3H sama dengan D3 cos A sama dengan 0,447 D3. Nah, untuk ini telah kita ketahui di titik sebelumnya. Nah, masuk ke dalam sigma MD sama dengan 0. H1 dikali 4 ditambah D2 kali 4 dan seterusnya. Dengan hasil H2 sama dengan 800 dibagi 4 sama dengan 200 kN. Nah, untuk selanjutnya ada sigma MC di mana sama dengan 0 H1 dikali 4 D2K kali 4 ditambah minus D2V kali 2 ditambah minus
H2 kali 4 plus B dikali 2. Nah, di sini saya katakan lagi mengapa min, karena di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan hasil D3 hasilnya adalah 0 kN. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabelnya, di mana nama batangnya di sini adalah H1 sama dengan H3, hasilnya adalah 100 kN di batang tarik dan batang teknik. Nah, H2 sama dengan 200 kN, D1 sama dengan D6, di mana hasilnya minus 223, 714 kN. D2, D5, 223,714 kN. D3 dan D4 sama-sama 0 untuk batang tarik dan batang teknik. Nah, D1 sama dengan D2 hasilnya minus 200 kN untuk di batang teknik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikitnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah nilai kemampuan analisis saya, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih telah bisa mendengarkan sedikit penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.